Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ayo masuk ke materinya. Penculikan Rengas Dengklok. Peristiwa ini adalah peristiwa yang melibatkan penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di Karawang. Ini salah satu momen paling penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 sekitar jam 4 pagi waktu Indonesia Barat. Penculikan Rengas Dengklok. Alasan mengapa penculikan Rengas Dengklok dilakukan karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari penculikan Rengas Dengklok mengawal Soekarno-Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang, serta mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu janji dari Jepang. Tempat dan waktu terjadinya Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri tanpa bergantung pada negara ataupun bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan secara terorganisir. Misalnya dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain dengan melampirkan tanda tangan dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandai oleh Sukarni, Wikana, dan Chairul Saleh dari Perkumpulan Menteng 31 untuk membawa Soekarno-Hatta yang termasuk golongan tua pada saat itu menuju ke Rengas Dengklok, tempat yang jauh dari jalan. Baik, yang pertama adalah pembentukan PPKI. Jadi, PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang menggantikan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia yang telah habis masa tugasnya pada tanggal 18 Juli 1945. Dan diresmikan pada 9 Agustus 1945 di kota Ho Chi Minh, Vietnam oleh Jenderal Terraci. Peresmian tersebut dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Tujuan dibentuknya PPKI adalah untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, pemindahan kekuasaan, dan membentuk Undang-Undang Dasar dan Tata Kenegaraan Republik. Dalam pembentukan PPKI dilakukan berbagai persiapan untuk kemerdekaan Indonesia, yaitu diantaranya yang pertama, untuk memilih dan menetapkan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, untuk membentuk komite nasional untuk membantu presiden. Dan yang ketiga, menetapkan sistem pemerintahan. Yang keempat, mempersiapkan pemindahan kekuasaan. Yang kelima, merumuskan dan menetapkan dasar negara. Dan yang terakhir, yaitu menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Dasar UUD 1945. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan diwakili oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI memiliki anggota Rajiman Weddiodiningrat, Wahid Hasyim, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Yamin. Lalu ada 13 anggota lainnya. Setelah proklamasi, Soekarno menambah 6 anggota baru dalam PPKI, yaitu Sayuti Melik, Ahmad Subarjo, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimedjo, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ki Bagus Hadi Kusumo. PPKI melaksanakan 2 sidang. Yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang itu, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, mengubah sila pertama Pancasila dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. PPKI juga memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Lalu pada sidang kedua, yaitu tanggal 19 Agustus 1945, PPKI menetapkan pembagian Indonesia menjadi 8 provinsi, membentuk 12 kementerian tanpa Perdana Menteri, serta membentuk Tentara Keamanan Rakyat. Keputusan dalam kedua sidang ini menjadi dasar bagi sistem pemerintahan dan struktur negara Indonesia yang baru merdeka. Sidang PPKI dilakukan pada 18 Agustus 1945
di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dilaksanakan oleh beberapa tokoh seperti Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Teku Muhammad Hasan. Sidang pertama berhasil menyepakati kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat. Alinea tersebut menghapuskan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat yang diubah tersebut untuk kepentingan bangsa dan negara yang memiliki keragaman suku, bangsa, dan agama. Kalimat tersebut mencerminkan Indonesia menjunjung sikap toleransi. Alinea keempat yang diubah berasal dari isi Piagam Jakarta. Berikut isi Piagam Jakarta yang dibentuk oleh BPUPKI pada sebelumnya. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi Piagam Jakarta mengalami perubahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penulisan naskah proklamasi. Jadi penulisan naskah proklamasi ini dilakukan di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di mana yang terlibat itu ada yang pertama Ir Soekarno sebagai penulis tangan naskah proklamasi. Yang kedua ada Muhammad Hatta sebagai pemberi masukan bersama dengan Ahmad Subarjo. Lalu ada Sayuti Melik yang mengetik ulang naskah proklamasi. Menurut catatan sejarah, naskah proklamasi ini ditulis pada 17 Agustus 1945 pada pukul 3 pagi. Jadi pada pukul 3 pagi itu, Ir Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, serta Ahmad Subarjo ini memasuki ruang makan sekaligus ruang rapat di Rumah Maeda. Selanjutnya yaitu penulisan naskah proklamasi. Apakah ada kendala dalam penulisan proklamasi? Jawabannya iya. Kendala pertama yaitu kesulitan merangkai kalimat. Jadi Soekarno mengalami kesulitan dalam merangkai kalimat-kalimat dalam teks proklamasi. Dan yang kedua yaitu kendala mesin TIK. Jadi Sayuti Melik mengalami kesulitan mengetik naskah proklamasi karena di Rumah Laksamana Maeda hanya ada mesin TIK berhuruf kanji. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan media informasi. Pada tahun 1945, teknologi informasi dan komunikasi masih terbatas, sehingga berita proklamasi tidak bisa tersebar dengan cepat dan langsung. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang menjadi penyebab adanya penulisan naskah proklamasi? Jadi pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki, sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Jadi momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Dan di sini juga terdapat foto teks proklamasi yang dituliskan oleh Soekarno. Revisi naskah proklamasi, revisi dan alasan revisi. Sayuti Melik yakin mengubah beberapa kata karena pernah menjadi guru sekolah. Jadi, ada ejaan yang dibutuhkan dalam naskah tersebut. Adapun redaksi yang diubah oleh Sayuti Melik ketika menuliskan ulang teks proklamasi, yaitu perubahan kata tempo menjadi tempo, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia yang diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia, dengan menambahkan Soekarno-Hatta pada bagian akhir. Siapa yang merevisi naskah proklamasi? Yang merevisi naskah proklamasi adalah Sayuti Melik, seorang guru bahasa Indonesia yang diperintahkan langsung oleh Soekarno. Di manakah lokasi revisinya naskah proklamasi? Lokasi di revisinya naskah proklamasi adalah pada kediaman Tadashi Maeda, tempat yang sama untuk penulisan awal teks proklamasi. Tokoh tersebut untuk tetap berada di rumahnya. Soekarno, Hatta, dan Subarjo melanjutkan rencana menyiapkan proklamasi kemerdekaan di ruang makan. Disinilah naskah proklamasi dirumuskan. Pukul 2 dini hari itu, Soekarno menyiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Hatta dan Subarjo menyumbangkan pikirannya melalui lisan. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di atas kertas. Naskah itu diberi judul Proklamasi.
Dan kalimat pertama yang dihasilkan dari ketiga tokoh tersebut adalah, "Kami bangsa Indonesia, kemerdekaan Indonesia." Setelah kira-kira 2 jam, pada pukul 4 pagi, konsep naskah proklamasi